Selamat pagi anak-anak kelas 4 Ponegoro 2. Hari ini kita belajar mengenai manfaat keragaman individu di lingkungan masyarakat pada tema 8, subtema 3 pembelajaran 5. Sebelum memasuki pembelajaran, Pak Dimas akan menayangkan sebuah video. Kalian bisa menyimaknya dengan baik-baik. Setelah kalian menonton video tadi, mengapa Bapak tadi membayarkan ongkos anak sekolah saat naik angkutan umum? Bapak tadi membayarkan ongkosnya karena si anak sekolah tadi uangnya hilang, sehingga daripada dimarahi oleh supir angkot karena tidak bisa membayar, Bapak ini membantunya agar si anak ini tidak dimarahi dan ongkos yang Bapak supir terima itu masih sama. Kemudian apa yang terjadi jika Bapak tadi tidak membayarkan ongkos? Nah, yang terjadi adalah si anak nanti akan dimarahi oleh sopir. Kemudian si sopir juga tidak bisa menutup setoran yang harus dibayarkan. Jika Bapak tadi tidak membayarkan, pastinya Bapak tadi akan bisa membeli makanan dengan lauk yang enak atau dengan lauk yang lebih, tidak hanya tempe. Tetapi dalam video tadi, bapak-bapak yang lain yang sedang makan pun
membagikan makanannya karena merasa kasihan saat melihat tempe yang akan dimakan itu jatuh ke lantai. Bagaimana contoh saling tolong-menolong yang pernah kalian lakukan? Coba kalian ingat-ingat lagi kegiatan apa yang menunjukkan sikap saling tolong-menolong yang pernah kalian lakukan. Kalau Pak Dimas pernah membantu teman saat mengerjakan tugas karena tidak bisa menyelesaikan tugas itu. Kalian bisa memberikan contoh bagaimana kegiatan yang pernah kalian lakukan dalam hal saling tolong-menolong. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan belajar mengenai macam-macam perbedaan individu di sekitar lingkungan, kemudian menentukan jenis tokoh pada cerita fiksi, setelah itu membuat gambar 3 dimensi. Nah, apa itu keragaman individu di lingkungan masyarakat? Keragaman itu adalah perbedaan-perbedaan latar belakang yang ada di masyarakat. Keragaman berarti sesuatu yang lebih dari satu, sesuatu yang majemuk, yang ada di lapisan masyarakat. Nah, pastikan di satu masyarakat tidak ada yang sama, pasti berbeda-beda. Apa saja perbedaan itu? Ya, ada usia, fisik, sifat, pekerjaan, agama, kegemaran, suku, dan sebagainya yang lain. Di usianya tidak semua memiliki usia yang sama, tidak memiliki untuk fisik atau ciri-ciri fisik yang sama, memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ada yang sifatnya baik, mudah marah, kemudian diam. Nah, itu pekerjaan. Pasti banyak beragam pekerjaan yang ada di sekitar masyarakat kalian. Ada yang bekerja sebagai polisi, dokter, guru, atau penjaga warung, penjual makanan, kemudian ada agama, tidak hanya Islam saja, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Kemudian kegemaran juga, ada yang suka bermain catur, bermain game, bermain sepak bola, bulu tangkis. Karena banyak perbedaan ini, maka yang kita lakukan adalah apa? Menjaga persatuan dan kesatuan dengan toleransi dalam masyarakat, yang tidak mengganggu, dengan tidak membatasi pergerakan masyarakat, tidak memilih pertemanan, tidak saling mengejek karena sesuatu yang berbeda. Itu tidak boleh. Kita harus toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Kemudian manfaat karakteristik individu di lingkungan pertengkaran. Pastinya perbedaan-perbedaan itu akan menimbulkan manfaat. Nah, manfaat apa saja itu? Nah, yang pertama ada usia. Nah, dari perbedaan usia ini kita bisa memberikan manfaat, yaitu menciptakan sikap saling menghormati dan melindungi. Nah, menghormatinya bagaimana? Dengan cara bicara yang sopan, lemah lembut, dengan tata krama pada orang yang lebih tua dari kita. Kemudian kalau kita orang Jawa, kita menggunakan bahasa krama saat berbicara pada orang yang lebih tua. Kemudian saat bertemu dengan seseorang, kita menyapa cukup dengan selamat pagi, selamat siang, atau menyapa dengan panggilannya juga tidak apa-apa. Lanjutnya ada fisik, mewujudkan sikap saling membantu dan bekerja sama antar sesama. Dalam kegiatan kerja bakti itu kan melakukan kegiatan bersama-sama, hanya mewujudkan sikap saling bekerja sama, kemudian membantu temannya saat mengangkat barang. Barangnya terlalu banyak, tidak bisa dibawa dengan kedua tangan. Kalian bisa membantunya dengan membawanya sampai ke tujuannya. Itu adalah wujud dari sikap saling membantu. Kemudian melakukan pekerjaan yang sesuai dengan porsinya. Yang laki-laki pekerjaannya lebih berat daripada perempuan. Maka dari sikap membantu juga sama sikap bekerja sama, karena perbedaan fisik ini tidak bisa disamaratakan karena pekerjaan yang berat harus dilakukan oleh perempuan. Ini harus seimbang, harus sesuai dengan porsi. Kemudian pekerjaan menolong antar sesama saat membutuhkan bantuan. Misalnya kalau kalian kerja
bekerja sebagai dokter. Saat kalian sakit, kalian bisa menghubungi tetangga kalian untuk memeriksa, atau kalau dokter kalian umumnya itu pasti akan memberikan obat. Itu adalah bentuk dari menolong saat membutuhkan bantuan. Kemudian saat di rumah kalian terjadi kebocoran pipa air, kalian bisa minta bantuan tetangga kalian yang bekerja di bagian pipa air. Terus saat ada kabel listrik yang putus atau lampu yang sudah mati, kalian tidak bisa mengganti, tidak bisa memperbaiki, kalian bisa memanggil tetangga kalian yang bekerja sebagai tukang listrik. Kemudian ada agama menciptakan sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormatinya bagaimana? Tidak membatasi pergerakan agama tertentu dalam melakukan ibadah. Kemudian tidak memilih pertemanan yang tidak sama dengan agama kita. Tidak boleh kita memilih teman karena latar belakang agama itu tidak boleh. Kemudian memberikan kesempatan agama lain untuk menyelenggarakan acara atau memberikan fasilitas atau membantu untuk menyelenggarakan acara keagamaan. Itu adalah menciptakan sikap saling menghormati. Kegemaran menambah wawasan dengan kegiatan belajar bersama. Misalnya teman kalian ada bisa bermain catur, bisa bermain game, bisa bermain sepak bola, bulu tangkis. Nah, dari wawasan, dari kegemaran itu kita bisa menambahkan wawasan, bisa belajar bersama teman kalian. Aku ingin belajar bagaimana bermain catur, aku ingin belajar caranya bermain sepak bola, caranya bermain game. Nah, kalian bisa menambahkan wawasan-wawasan itu dengan belajar bersama dengan teman kalian yang pintar atau yang pandai dalam bidang yang ingin kalian pelajari. Kemudian suku dan sifat, memperkuat rasa persatuan, kesatuan, dan kebanggaan terhadap budaya bangsa, serta saling memahami sifat antar manusia. Dalam suku ini kan masih banyak, ada dari suku Jawa, suku Sumatera, Kalimantan, dan masih banyak lagi. Dari keberagaman suku ini kita bisa memperkuat rasa persatuan, bisa memperkuat persaudaraan, dan membanggakan budaya yang dimiliki dari negara Indonesia ini. Kalian bisa bangga harus melestarikan budaya-budaya itu. Kemudian sifatnya banyak, ada yang suka, ada yang baik, ada yang suka menolong, kemudian mudah marah, tidak suka diganggu, kemudian pendiam. Sifat-sifat ini kan tidak bisa disamakan. Untuk itu, kalau kalian memiliki teman yang memiliki sifat yang menyenangkan, kamu jangan sering mengganggu dia, menjahili teman kalian, agar saat kalian menjahili teman kalian marah, kalian kan akan merasa rugi, kalian yang akan membawa dampak negatif, dampak yang buruk, membuat teman kalian berantem, membuat perselisihan. Itu tidak boleh. Kalau ada teman seperti itu, ya kalian cukup dengan memahaminya, dengan memberitahu bahwa kegiatan itu salah. Kalau teman kalian mudah marah, katakan bahwa kamu jangan mudah marah, harus bersabar, jangan emosi, gitu. Tugas yang pertama kalian adalah carilah manfaat jika pekerjaan seseorang yang ada di sekitar tempat tinggal. Nah, ini misalnya Pak di rumah Pak Dinas, sekitar tempat tinggal Pak Dinas ini ada yang bisa memperbaiki pipa air atau membantu memperbaiki pipa yang bocor. Kemudian jasa listrik, membantu memperbaiki masalah listrik. Kemudian ada tentara atau polisi, lindungi masyarakat agar tetap aman. Nah, kalian bisa mencari jika pekerjaan seseorang yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kalian tuliskan pekerjaannya apa, kemudian apa manfaat dari pekerjaan itu. Kalian bisa tuliskan juga. Nah, selain keragaman karakteristik individu di masyarakat, kita juga mengetahui bahwa peran tokoh-tokoh dalam cerita fisik juga beragam. Nah, pastinya ada yang perannya tokoh, ada yang dia menjadi baik, menjadi jahat, ada yang berdiam, ada yang marah-marah. Nah, itu kan banyak sekali karakteristik yang ada di cerita fiksi.
Apa saja karakteristik atau jenis-jenis tokoh pada cerita fiksi? Yang pertama ada antagonis, yaitu yang bersifat jahat dalam cerita. Misalnya pada cerita Aladin yang menjadi tokoh antagonisnya adalah penyihir. Kalian bisa membaca ulang lagi bahwa penyihirnya akan membunuh Aladin jika dia tidak menaati atau melakukan apa yang dia minta. Kemudian tokoh protagonis yang bersifat baik dalam cerita, nah ini dijelaskan adalah Aladin dan jin. Mereka baik. Kalau Aladin baik dengan ibunya, kalau jin ini baik kepada Aladin karena telah mengeluarkan jin dari lampu ajaib dan memberikannya bantuan kalau ada masalah. Kemudian ada tokoh tambahan, yaitu tokoh yang muncul sesekali atau beberapa kali untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemain cerita. Tokoh tambahan ini yang pada cerita Aladin adalah si ibu. Nah, ini si ibu hanya muncul pada 2 kali pada awal cerita dan akhir cerita saja. Dan itu hanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Kemudian ada tokoh utama. Nah, tokoh utama ini adalah memiliki peran yang penting, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi. Tokoh utamanya dalam cerita Aladin adalah Aladin itu sendiri, yaitu dijelaskan dari awal cerita hingga bagian inti cerita, dari Aladin yang diajak oleh penyihir sampai Aladin bertemu jin, kemudian pada akhir cerita kehidupan Aladin semakin membaik karena dibantu oleh jin itu. Nah, dalam cerita itu tokoh Aladin ini muncul dari awal sampai inti, kemudian di akhir juga. Setelah itu, mari kita membaca teks fiksi yang berjudul Kendi, Emas, dan Ular. Kalian bisa membaca di bahan ajar yang telah Bapak bagikan di grup ini. Nah, tugas kedua kalian adalah setelah kalian membaca cerita Kendi, Emas, dan Ular, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, tokoh utama dalam cerita itu siapa? Kemudian tokoh protagonisnya siapa dan bagaimana penjelasannya. Setelah itu tokoh antagonisnya bagaimana, siapa, dan bagaimana penjelasannya. Nah, ini ditujukan. Misalnya si A ini adalah protagonis, apa yang menjadi protagonisnya ditunjukkan dengan apa. Kalau tokoh A ini adalah protagonis, sama dengan tokoh antagonisnya si A, ditunjukkan dengan apa, buktinya apa kalau si A ini adalah tokoh antagonis. Kemudian siapa tokoh tambahannya dan bagaimana wataknya. Nah, dari banyakkan tokoh itu pasti ada wataknya. Kalian bisa jelaskan wataknya itu apa dan penggambarannya bagaimana. Kemudian jawab menggunakan jawaban lengkap. Nah, maksudnya adalah misalnya siapa tokoh utama dalam cerita. Nah, kalian menjawabnya dengan tokoh utama dalam cerita adalah, kemudian tokoh protagonis dalam cerita adalah, tokoh antagonis dalam cerita adalah, itu menggunakan jawaban lengkap. Selanjutnya kita tahu bahwa dalam cerita Emas dan Ular ini adalah contoh benda 3 dimensi. Kita dapat menggambar benda 3 dimensi tersebut. Sekarang kita akan belajar menggambar 3 dimensi. Dengan mula-mula kita perlu membuat sketsa gambar. Sketsa yang dibuat dengan cara membuat gambar secara tipis menggunakan pensil sesuai tema yang diinginkan. Setelah itu, untuk membuat sketsa penting untuk mempersingkat waktu saat menggambar. Selain itu, sketsa juga dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam menggambar. Agar semakin jelas, kita dapat berlatih menggambar benda 3 dimensi, yaitu kendi. Nah, tugas ketiga kalian adalah menggambar sketsa benda kendi dengan bahan dan alat ada kertas, pensil, penghapus, dan penggaris. Cara menggambar kendi bagaimana? Yang pertama kita membuat kerangka gambar berupa garis tegak lurus dan garis mendatar di tengah. Seperti ini. Yaitu ada gambar garis tegak lurus. Nah, yang pertama itu yang bagian atas adalah gambar untuk membuat pada atau membuat lingkaran atau lubang pada kendi. Kemudian semakin menurun ini akan menggambarkan
sebuah leher kendi. Dalam berleher kendi itu sudah membentuk sebuah badan kendinya itu membuat bentuk bulatan. Nah, itu adalah tempat untuk airnya. Kemudian setelah membuat kerangka, selanjutnya adalah membuat garis tipis. Nah, garis tipisnya ini untuk membentuk badannya ini seperti ini. Ya. Garis tipis untuk menghubungkan antara kerangka-kerangka yang ada di atas sampai ke bawah dengan menggunakan garis tipis. Selain itu, selanjutnya kita tebalkan dan rapikan garis pada sketsa kendi. Lalu kita hapus garis atau bagian yang tidak perlu. Nah, setelah polanya sudah jadi, kemudian kita tebalkan dan rapikan garis yang kendi. Kemudian kerangka garisnya itu bisa dihapus dan menghapus bagian-bagian yang lain yang tidak diperlukan. Selanjutnya sketsa sudah jadi seperti ini. Bentuk polanya sudah tergambar dengan rapi, membentuk leher kendi, kemudian badan kendinya juga. Setelah itu kita bisa mengasir atau mewarnai kendi yang telah kita buat dengan pensil atau pensil warna. Setelah itu kita mengasirnya, seperti mengasir gambar lingkaran yang pernah kalian buat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video tentang sketsa gambar kendi dan mengasirnya. Ini dibuat dulu kerangkanya, kerangka kendi dengan membuat garis tegak lurus, kemudian membentuk pola lingkaran sebagai pada kendinya itu. Kemudian menggambar leher kendi, kemudian di alasnya dibuat lebih melingkar lagi sehingga membentuk sebuah bulatan. Selanjutnya membuat moncong atau mulut kendi sebagai tempat keluarnya air. Ini lehernya dibuat lebih melengkung lagi sehingga membentuk lengkungan yang bulat atau melingkar dan terlihat mirip seperti kendi yang asli. Kemudian garis pola mulai ditebal-tebalkan agar terlihat polanya, dan garis kerangka sudah mulai dihapus. Yaitu mulai menggunakan teknik arsir satu arah dari arah kiri arah ke arah kanan, lebih difokuskan pada bagian kiri agar terlihat lebih tebal dan membentuk sebuah gradasi gelap dan terang. Nah, ini mulai diarsir kembali dengan halus, dengan tipis-tipis agar terlihat bahwa kendinya ini nampak di bagian depan. Dan menghalusnya mengasirnya dengan tipis-tipis, kemudian digambarkan alasnya juga. Samping kendi ini dimulai dipertebal agar terlihat lebih nyata. Ini ada digunakan teknik bebas, teknik mengasir bebas dari bawah
kemudian ke atas. Nah, selanjutnya ini teknik asir menyilang untuk menutupi garis-garis asir yang searah tadi. Kalian tadi sudah melihat video tentang cara mengarsir atau menggambar di kegiatan yang kalian pelajari tadi adalah kegiatan macam-macam perbedaan karakteristik yang ada di lingkungan masyarakat dari usia, pekerjaan, suku, sifat, agama. Nah, dari perbedaan itu kalian harus bertoleransi, menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terjadi konflik, permasalahan, dan menciptakan saling menghargai juga kedamaian. Itu yang kalian pelajari mengenai karakteristik perbedaan.